Akhir percaya dengan adanya moksa. Moksa. Moksa itu adalah happy life with no suffering. Suka tanpa wali duka. Bahagia selalu, Bahagia selalu. tidak ada duka di dalamnya. Dan itu artinya kita sudah kembali ke Brahman. Karena kita percaya Atma Naik yang Brahman, artinya adalah soul atau jiwa atau Atman kita berasal dari Tuhan. Iya, betul. Bapak punya Atman di dalam. Ya. Saya punya Atman di dalam. Yang membedakan cuma wajah. Wajah sama fisikal. Fisikal. Ya, di dalam sama. Itu bagian dari Tuhan ada pada Bapak. Orang Bali menganggap kita semua sama karena itu. Betul. Atman. Luar biasa. Dalam ya hakikatnya. Jadi sebenarnya ini hanya sebuah sarana saja, tetapi benar. intinya itu masuk ke dalam diri manusia. Ya. Betul. Nah, itu sistem di Bali, apa namanya? Sistem kepercayaan Bali punya dua sistem untuk mengenal ketuhanan. Ya. Yang pertama namanya Saguna sistem. Sistem Saguna. Saguna itu adalah simbolik ya, semua pakai simbol. Semua pakai simbol. Ya, contohnya bikin patung. Ya. Itu simbol Tuhan bikin patung. Kadang-kadang Hanya pakai simbol. simbolik. Ya, Simbolik, ya. Kadang-kadang pakai bunga. Ya. Itu sebagai simbol Tuhan. Oh iya Pak, saya mau tanya, bunga dengan patung itu bedanya di mana? Sesungguhnya sih sama hanya saja. Simbol, sama-sama hanya simbol. simbolik ya. Simbolik. Semua dari alam, diambil dari alam, dari kreasinya Tuhan, creation. Kreator. Tuhan kan kreator juga. Nah, ini dari kreasi Tuhan, ada bunga. Itu semua simbolik. Simbol Tuhan dibikin, simbol tempat duduknya Tuhan atau berstana dibikin pura. Iya, iya. Simbol lagi itu. Terus ada simbol daripada persembahan. Minimum canang, itu bunga lagi. Itu ada sesajen dan sebagainya, itu persembahan. Itu simbol persembahan. Dan cara pendekatan diri dengan Tuhan, cara connecting dengan Tuhan di sini di Saguna Brahman System adalah dengan sembahyang. Namaskara Mutra. Sembahyang. Ini sistem Saguna. Sembahyang. Sembahyang itu pada umumnya 5 kali. Oh, pada umumnya 5 kali. Ada waktunya tertentu? Artinya dalam 1 kali duduk 5 kali sembahyang. Oh, 1 kali duduk 5 kali sembahyang. 5 kali sembahyang. Oh, berarti sembahyang sehari 3 kali. Oh, sehari 3 kali. Namanya Puja Trisandia. Puja Trisandia. Ya. Ada yang pagi hari namanya Surya Puja. Ya. Yang siang hari namanya Rahina Puja. Ya. Yang sore hari namanya Sandhya Puja. Sama semua tujuannya? Iya, tujuannya sama. Mendoakan alam semesta supaya baik adanya, seimbang. Nah, itu sembahyang. Cara connectingnya dengan Tuhan itu sembahyang kalau di Saguna System. Yang satunya lagi namanya Nirguna System. Nirguna System itu adalah belajar mengetahui ketuhanan, belajar ketuhanan dengan jalan Tapa Brata Yoga Samadhi. Oh, yoga juga masuk ya? Ya. Tapa, yoga, brata dan samadhi. Tapa brata itu apa, mana Pak? Brata. Yang brata itu adalah pengekangan hawa nafsu, pengekangan diri. Prakteknya seperti apa? Seperti fasting, vegetarian itu. Oh ya, saya vegetarian. Oh ya, ini salah satunya. Ini sudah brata namanya, brata di makanan. Ini vegetarian juga. Iya. Oh ya, bagus. Tetapi bukan hanya makanan dan minuman di dalam brata, tetapi juga pikiran, perkataan, perbuatan, yang itu kami sebut Trikaya Parisuddha. Tapi berpengaruh kan Pak, apa yang kita makan dengan apa yang kena sangat dipikirkan. Berpengaruh. Bisa menata pikiran. Oh, itu namanya brata. Brata namanya itu. Terus Trikaya Parisuddha juga termasuk brata atau pengekangan pikiran ya. Pengekangan atau mengendalikan berbuat, berperilaku, berkata dan berpikir yang benar. Positive thinking, positive speaking, positive action. Luar biasa. Terus yoga kalau di Bali itu yoga adalah connecting system atau sistem connect dengan ketuhanan atau alam dengan physical dan spiritual. Ini kedua belah pihak. Physical dan spiritual. Biasanya orang kalau sport kan physical. Iya, betul, sport. Tidak ada kombinasi dengan breathing spiritual. Ya. Breathing systemnya ini dikombinasikan dengan sport. Ada
pranayama yang kami sebutnya inhale, Ya. exhale, itu adalah untuk mental dan spiritual. Itu ada pelajaran praktiknya juga ya. Iya ada. Kalau yoga itu kan ada dibagi oleh Maharshi Patanjali, dibagikan menjadi 8 tahapan yang namanya Astanga Yoga. Astanga Yoga ada 8 tahapan. Ada Yama, Niyama, Pranayama, Niyama, Asana, Pranayama, ada Pratyahara, ada Dharana, Dhyana, Samadhi. Samadhi terakhir. Samadhi. Ya, Tapa, Brata, Yoga, Samadhi juga terakhir. Samadhi juga terakhir. Iya. Samadhi itu adalah Nah, yang berduduk diam. Samadhi adalah hasil dari itu. Oh, hasil dari itu. Iya. Prakteknya? Prakteknya itu duduk diam, yaitu samadhi. Akhirnya nanti samadhi. Nah, samadhi adalah apabila kita bisa menyatukan antara pikiran, tubuh dan jiwa, atma atau jiwa. Body, soul, and mind together. Head enggak masuk ya, hati. Itu sudah termasuk di Jiwa. dalamnya ke jiwa. Itu ada orang bilang back to ourselves, atau orang Jawa bilang manunggaling kawula lawan Gusti. Ya. Menyatunya Atman dengan Brahman. Walaupun kita masih hidup bisa loh menyatu dengan Brahman gitu. Dengan jalan kembali kepada diri yang tadi. Jalannya adalah bermeditasi. Tapi ketika kita menyatu itu pikiran udah nggak bisa bekerja. Yaitu menyatu dengan ini, kembali kepada diri. Kita kan jarang memikirkan diri sendiri. Kadang betul. Apa yang dilihat itu yang dipikirkan. Kadang juga pikiran kita ada di Jerman, ada di Jakarta. Selalu liar. Orang bilang monkey mind. Iya. Monkey mind ya. Pikiran monyet. Iya. Ada yang menyimpulkan meditasi itu dengan sinoid. Speak like that. Hinoid. Tutup telinga, tutup mulut, tutup mata. Itu simbol dari bermeditasi. Itu monyet yang tutup mata, tutup telinga, tutup mulut. Simbolnya. Iya. Karena yang maha melihat itu hanya Sang Widya. Ya, Sang Yang Widya. Luar biasa. Ternyata dalam hakikatnya di Hindu itu sangat menyentuh sebenarnya di kalbu ya. Di hati, karena pelajaran yang sesungguhnya itu spiritualnya itu bukan secara fisikal, tetapi memang nurani, hati jiwa ya. Benar. Nah kalau di Hindu itu kalau orang udah meninggal itu jiwanya kemana, fisikalnya kemana, dan bagaimana nantinya untuk apakah jiwanya itu akan reinkarnasi atau terus fisikalnya itu harus hancur atau bagaimana itu? Proses di Hindu ya. Ya. Jangan kemana-mana ya. Ini Hindu di Bali. Betul, enggak apa-apa. Iya. Ini proses kalau sudah meninggal. Ini kami percaya bahwa death is not the last life. Ya. Mati itu bukan akhir kehidupan. Tetapi meninggal adalah awal dari kehidupan baru. Ini. Ya. Kalau kita meninggal, Atman akan mencari fisikal yang baru sesuai karma. Berarti akmal tidak musnah, karena itu bagian daripada Sang Widi. Tidak bisa musnah. Nggak bisa diciptakan, nggak bisa dimusnahkan. Tidak bisa terbakar oleh api, selamanya abadi. Itu Atman. Atman itu sudah bagian dari Tuhan. Nanti akan mencari fisiknya sendiri sesuai karma. Kalau kita berbuat neko-neko di kehidupan sekarang, setelah meninggal kita akan mencari fisik yang akan mungkin terlahir di jalur Gaza. Ya, betul. Kan gitu. Itu yang di alam-alam yang kurang bahagia. Kalau kita berbuat baik dan saya merasa dalam pikiran saya merasa bahwa dulu saya punya karma baik
yang belum habis saya nikmati, sehingga saya ketemu dengan Bapak ya di sini. Bukan ada yang kebetulan. Tidak kebetulan, semua diatur. Pasti itu karena karma. Itu karena Karma saya terdahulu belum habis dinikmati, sehingga saya bisa tersenyum dengan Bapak di sini. Dan saya merasa bahagia ketemu smiling person, sama. friendly. Saya cukup terharu juga dan sangat menyentuh hati dengan pemaparannya Bapak. Jadi apa? Itu, badan, Ya. ada tubuh. Di dalam kitab suci kita menyebutkan bahwa kalau meninggal secepatnya diperabukan. Orang kan bilang ngaben. Ngaben ya. Itu berasal dari kata ngabuin. Diperabukan itu prosesnya dibakar supaya lebih cepat, lebih baik. Artinya fisik kita akan kembali ke Panca Mahabhuta namanya. Panca Mahabhuta adalah Pertiwi, Apah, Teja, Bayu, Akasa. Tubuh fisik ini berasal dari 5 itu. Oh, tubuh fisik ini berasal dari 5 itu. Ya. Apa itu, Pak? Pertiwi, ya. bumi kan padat nih. Ya. Apa itu air? Air, oh apa itu air? Oh. Ya. Teja itu api panas. Api, ya betul. Bayu, angin. Angin. Ada nafas. Tanah. Ya. Akasa, ether atau ruang kosong. Oh, ruang kosong. Oh, masuk juga di dalam 5 itu ruang kosong. Ya, terus fisik kita secepatnya dikembalikan ke asalnya. Proses paling cepat adalah dibakar, itu diabuin atau diaben. Pernah nggak ada cerita di Hindu bahwa lahir batinnya atau dari akmalnya itu dengan fisikalnya itu hilang atau raib? Raib artinya yang orang dulu bilang moksa. Ya, moksa. Sering terjadi. Ada dulu. Kemungkinan itu kan ini kita belum lahir zaman itu ya. Tapi itu dipercaya. Ya, dipercaya sampai dipercaya. Dipercaya. Saya sih lebih ke logik saja. Yang fisikal ya kembali ke fisik. Yang spiritual kembali ke spirit. Ya itu. Kalau mungkin itu bisa langsung dengan fisiknya ketemu dengan Tuhan, itu sudah luar biasa. Oh, seperti itu ya. Ya, moksa. Tapi I'm sorry, do not enter. Okay. Players only. You can